Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wahyudi, asal sekolah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubroya Daromoyot. Saya berasal dari Pandandure, Kecamatan Terara. Perasaan saya dengan ikut lomba Syiar Ramadan Selaparang TV ini, saya bisa menambah wawasan saya dan mendapat pengalaman dalam berdakwah. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lailatal qadri khairum min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri yang alim, yang gagah, dan ibu dewan juri baru yang cantik, para alim ulama dan semua yang hadir di tempat ini, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada zaman sekarang, banyak orang yang lalai dengan kemegahan dunia. Banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia. Banyak orang yang terpengaruh dengan kenikmatan dunia, sehingga mereka lupa dengan tujuan hidupnya. Sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul jamaah? Mereka mengira bahwa hidup di dunia selamanya. Padahal dunia itu fana, hanyalah sementara. Itulah yang dikenal dengan istilah hubbud dunia. Di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan bukanlah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Syekh Jalaluddin Ar-Rum mengatakan, "As-sakanu fid dunya yahtaju ilal fikri." Tempat tinggal di dunia butuh kepada fikir. Was-sakanu fil akhirah yahtaju ila dzikri. Dan tempat tinggal di akhirat butuh kepada zikir. Wa qad syaghalnal fikra anil dzikri. Tapi kita malah sibuk dengan pikir daripada zikir. Banyak orang yang sibuk berfikir daripada berzikir kepada Allah. Berfikir bagaimana cara mencari harta, bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, sehingga karena hal itu ia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sibuk beribadah, sibuk berzikir kepada Allah, tapi dia malah sibuk berfikir, jarang mau berzikir, bersedekah pun kikir, menghina orang fakir, karena hartanya banyak, sehingga ia lupa kepada Allah. Akhirnya dia digolongkan menjadi orang yang fajir. Astagfirullah. Apa itu orang yang fajir? Orang yang jahat, berdosa, bermaksiat kepada Allah. Shaimin shaimat hafizakumullahu ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia adalah kegelapan. Wasirajulaha at-taqwa. Dan penerangnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Banyak ulama-ulama yang mengartikan takwa dengan berbeda-beda. Ibnu Umar mengatakan, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu hendaknya engkau jangan melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Wa qala al-Hasan, Iman Hasan mengatakan, al-muttaqi huwa alladhi yaqulu likulli man ra'ahu hadza khairun minni. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengatakan kepada semua orang yang dia lihat, orang ini lebih baik daripada saya. Itu orang yang bertakwa. Maka mari kita hindari hubbud dunya dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan qanaah menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita semua. Dan banyak-banyak berzikir mengingat Allah
Berzikir karena zikir adalah salah satu dari obat hati. Zikrullahi syifa'ul qulub, kata Nabi. Berzikir mengingat Allah adalah obat hati. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kalau kita galau, sedih, menangis, maka berzikirlah kepada Allah. Niscaya hati akan menjadi tenang. Terutama bagi kita para remaja yang diputusin pacar, sedih, menangis, maka berzikirlah kepada Allah. Niscaya hati akan menjadi tenang. Tapi kita diputusin pacar malah nangis, sampai tumbuh kumis, dari Senin sampai Kamis, air mata pun habis, sampai pahalanya pun menipis. Jangan seperti itu. Jika galau, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Yumkin hatta huna kalami, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, ada yang lagi galau, menangis Senin sampai Kamis? Ada ndak? Coba disapa dulu. Ada ndak? Ada ndak jemaah? Ada. Atau teman-temannya Bayu, supporternya Bayu yang datang ke sini, ada yang galau ndak? Menangis Senin sampai Kamis sampai cukur kumis lagi. Aduh, biar kenapa itu? Baik, itulah penampilan ketiga Bayu Wahyudi, pemuda atau ini adalah pemuda terakhir di mimbar 3, dan nanti akan ada satu peserta lagi yang akan kita saksikan sendirian, perempuan yang paling cantik. Tapi sebelumnya kita akan ke Dewan Juri dulu. Silakan Abang Lalu Nurul Yakin, seperti apa penampilan dari Bayu Wahyudi. Baik, Bayu, intinya zikir, pikir, amal soleh ya. Baik, jadi itu kira-kira kesimpulan pidatonya tadi. Jadi Bayu, pertama memang kan dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan, kamu ini unik karena memang bawaan kamu tua sekali. Ya. Suatu kelebihannya begitu ya, Pak ya? Itu bisa menjadi satu kelebihan dan bisa juga menjadi satu kekurangan. Oke. Jadi itu kamu unik. Pertama, saya sebetulnya enggak kurang ini loh. Ketika kamu gini sorban itu, apakah sorban atau kain saya enggak tahu. Jadi dengan seperti itu seolah-olah kamu itu seperti mau lalu apa itu? Apa itu? Lalu bayi ya. Kemudian saya lihat sampai ke bawah itu memang belum saya komen, tetapi kamu pernah mendengar komen saya pada Roni sehingga mengganti sandalnya ya. Saya kurang serak melihat sandal itu. Jadi itu sandal apa namanya di dalam rumah untuk kita ke toilet. Kalau penampilan sebelumnya kamu pakai sandal ini itu enggak, saja kan? Sampai sekarang. Ini juga. Bagian saya memang ini Wahyu ya. Bagian saya memang melihat performanmu. Dari ujung kaki sampai dari ujung kaki sampai ke depan mata. Kemudian pada itu besok Wahyu kalau lolos ke berikutnya itu ganti ya. Pilihan warna juga karena memang usiamu begitu ya, jangan pilih warna yang begitu ya. Saya saja enggak mau. Sebab akan kelihatan terlalu tua untuk saya. Kemudian Wahyu, pada pembawaan kamu memang bisa menjadi kelebihan dan kekurangan. Jadi terlalu apapun yang kamu sampaikan itu memang saya senang dengarnya. Sebab betul-betul seolah-olah itu sangat penting. Walaupun kadang-kadang yang kamu sampaikan itu ada yang tidak penting, tapi dengan suara kamu, logat kamu itu membuat segala sesuatu itu menjadi sangat penting. Sangat ngeri dan harus didengar, kira-kira begitu. Tadi di opening kamu saya senang, memang kelihatan dari cara kamu pegang mic, baru mulai sudah begini, lepas mantra kira begitu. Langsung assalam. Jadi gitu gaya-gaya orang tua ya. Itu biar kenapa tuh? Ada doa di situ yang kamu ketukkan? Tidak ada, memastikan itu. Memastikan mic-nya hidup saja. Tetapi itu saya senang, semua saya perhatikan. Cuma nanti Wahyu ya, sebab dalam public speaking itu penting untuk membangun joke. Jadi supaya ada materi yang kita sampaikan enggak serius sampai akhir. Kamu harus mampu membangun joke. Kalau pertemuan kedua kemarin itu kamu membangun joke dengan code mixing. Dengan peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Sasak, itu membuat kita menjadi tertawa. Tapi hari ini saya sampai akhir, di akhir saja kamu mengatakan sedang galau tadi, diminta untuk berzikir. Kamu memang pernah punya pacar?
Jawab jujur aja. Ya, saya percaya kamu tidak punya pacar. Saya percaya. Oke. Saya percaya. Kalau Mas Reza saya tidak percaya. Gimana itu konsepnya? Baik, oke. Itu saja Wahyu ya, perhatikan besok ekspresi sama bahasa tubuhmu itu jangan terlalu kaku juga. Oke. Boleh itu tidak oper tetapi kaku juga enggak, jangan terlalu. Jadi boleh agak maju atau kemudian kamu ketika melontar pertanyaan kepada audiens ikuti dengan ekspresi lontaran itu. Oke, itu saja Wahyu ya. Baik, terima kasih Abang. Jadi sekali lagi hal kecil yang sangat perlu diperhatikan selain pemilihan diksi, pemilihan aksesoris juga. Bukan begitu Abang ya? Jadi kalau misalnya ada kain seperti ini seandainya dilepas mungkin bisa dilepas. Bayu coba seperti apa? Kelihatannya ada perbedaan. Nah, bagaimana Abang? Kalau misalnya dilepas lebih cakep kan? Lebih muda gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pemilihan aksesoris yang akan dibawakan itu juga benar-benar teliti, seperti apa nanti penyampaianmu di kamera, seperti apa penglihatan dari orang-orang yang di rumah, pemirsa maupun yang ada di studio, dan khususnya untuk 3 dewan juri. Bunda, kami persilakan untuk komentar yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Ade Bayu, saya sedikit melihat ada kesan seperti Pak Tuan Guru ya. Kayaknya Ade Bayu Bunda, insya Allah nanti akan jadi Tuan Guru. Jadi dalam menyampaikan itu tenang ya, dan seperti pengajian begitu ya, seperti kata beliau tadi agak sedikit menua gitu. Tapi itu luar biasa karena mungkin Adik Bayu ada cita-cita untuk bisa menjadi dai yang luar biasa, dan itu sudah bagus penyampaiannya. Cuma dari segi isi biasanya ketika kita akan menyampaikan sesuatu itu kita punya tujuan ya, apa yang ingin kita tanamkan kepada audien, apa yang ingin audien itu memahami dari apa yang kita katakan. Nah, tadi karena Adik Bayu tidak menyampaikan judul, jadi kayaknya kita bingung apa sih maksud yang disampaikan ini. Tadi awalnya saya mengira masalah hubud dunia, tetapi lama-lama yang dikuatkan itu tentang takwa, sehingga sampai didefinisikan. Biasanya kalau kita mendefinisikan suatu itu adalah merupakan judul, ya, judul. Jadi itu inti dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi kayaknya tidak jelas, ya, isinya. Tidak jelas apa yang bisa kita ambil dari penyampaian Adik Bayu Wahyudi, karena mungkin tidak menyebutkan judul juga. Kemudian hal yang dikuatkan itu ada 2 hal yang sama-sama kuat ya, sehingga kita menganggap apakah yang ingin dimatangkan itu adalah tentang hubud dunia atau tentang takwa ya, karena takwa dibahas juga secara panjang lebar sampai didefinisikan, akhirnya agak rancau ya. Ini saja, mudah-mudahan Adik Bayu Wahyudi bisa lolos sampai selanjutnya dan bisa menjadi Tuan Guru seperti penyampaiannya pada mudah-mudahan. Selamat Adik Wahyudi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu lembut masukan dan catatan dari Bunda tadi. Nah, sebelum kita ke Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya. Tadi kan ada doa, mungkin kamu akan menjadi Tuan Guru. Dulu waktu kamu kecil ketika ditanya cita-citamu apa, kamu langsung bilang saya ingin jadi dai, seorang dai. Cita-citanya Tuan Guru berarti memang dari kecil, luar biasa. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk Bayu Wahyudi. Kamu juga pernah mengatakan pada mimbar 1 kalau tidak salah, waktu itu saya tanya seperti apa persiapannya. Tapi kamu mengatakan persiapannya tidak begitu banyak, saya menentukan topik atau tema dan ngalir begitu adanya, begitu ya? Poinnya sama dalilnya. Itu saja, selebihnya nanti ngalir gitu ketika kamu di panggung. Luar biasa. Bapak Tuan Guru bagaimana? Nah, ini mungkin trik-trik nanti untuk Bayu. Iya, Bayu tadi nggak fokus mau bahas tentang apa, seperti kata Bunda tadi. Ngomong hubud dunia atau takwa atau tentang qanaah malah di akhir. Jadi 3 ya, tadi Bunda 2, sekarang Pak Tuan Guru 3 jadi. Bisa zuhud, bisa masuk ke macam-macam sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang nggak fokus? Tadi seperti misalnya terkesan tadi pesan dari tausiahnya Bayu ini supaya kita ini hidup menerima apa adanya, tidak usah terlalu bekerja keras, ya, tidak usah terlalu memikirkan dunia, tapi memikirkan akhirat.
sebenarnya bagus juga penyampaiannya, tapi perlu penjabaran loh. Ada perlu mukaddimah. Kalau ngomong hubbud dunia itu perlu ada mukaddimahnya gitu. Tidak salah sebenarnya kita mencintai dunia, toh kita juga berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia didahulukan baru wa fil akhirati hasanah. Yang tercela itu apa? Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, itu di ayat di surat itu menunjukkan bahwa takatsur fil amwal wal aulad. Boleh kita punya banyak harta, banyak istri, banyak keturunan, tetapi yang tercela itu apabila kekayaan itu membuat kita lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kita diajarkan bertawakal itu ittikhadzul asbab wa ridha bin nataij. Yang namanya tawakal itu bukan pasrah aja gitu. Yang namanya tawakal itu kita berusaha, berikhtiar, kemudian menerima apapun hasilnya, apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita qanaah gitu. Jadi saya menilai penampilan Bayu hari ini tidak sebaik penampilan Bayu sebelum-sebelumnya. Mungkin karena imamahnya dilepas. Kalau sebelum-sebelumnya pakai imamah loh. Jadi kayak Tuan Guru dan saya ngerasa kayak berguru ke sebelum-sebelumnya. Hari ini karena sudah lepas imamahnya, jangan-jangan di situ azimatnya, bebadongnya. Sehingga sekarang saya ngerasa sudah kayak di bawah saya, sebelum-sebelumnya kayak sudah di atas saya loh. Kemudian isi ya, karena terlalu cepat ngebaca, mungkin ada target yang harus dicapai sehingga cepat-cepat dibaca sehingga terkesan seperti tadi ungkapan Sayyidina Abu Bakar, hubbud dunya zulmah wasirajuha at-taqwa sebenarnya, tapi tadi yang saya dengar wasirajulaha seperti itu. Kemudian antara nafsaka seharusnya adalah di situ Allah tara nafsaka apa gitu. Saya tidak tulis semua, tapi itu yang saya dengar. Jadi ada ya seperti di mukaddimahnya wa anna syafi'ana wa maulana Muhammad atau Muhammadan atau Muhammadun. Wa maulana Muhammad. Anna syafi' Muhammad. Wa anna syafi'ana wa maulana apa tadi sayyidana Muhammad atau Muhammadun atau Muhammadan. Nah itu jadi kita biasanya di pesantren itu teori gampang, teori bagus, hafal nahwu saraf, tapi di prakteknya kita kesulitan. Jadi harapan saya supaya Bayu ini banyak-banyak berlatih ya supaya penampilan besok itu lebih baik lah dari ya. Saya kecewa hari ini terus terang karena saya takjub, saya terpesona melihat penampilan Bayu 2 kali loh sebelumnya. Hari ini kok kayak menurun gitu loh. Mudah-mudahan kalau lolos besok lebih baik. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.